Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Ada HP murah lagi nih, sangat bersemangat. Kalau kontennya itu isinya HP murah tapi punya spek yang mantap. Nah, HP ini punya harga 700 ribuan, katanya kondisinya baru ya, tapi stok di gudang. Punya spesifikasi baterainya gede 5000 mAh, resolusi layar Full HD, terus kamera depan 13 megapiksel, dan bodinya berbahan dari metal. Penasaran ini HP apa? Yuk langsung kita buka aja. Nah, ini kondisinya itu baru full set aksesorisnya, cuma yang nggak dapet itu box. Ya, kelengkapannya seperti ini. Ini pertama ada si HP-nya ya, Polytron. Kita taruh. Kemudian ada buku panduan singkat, terus ada kepala charger yang punya output 5,35 volt 2 ampere. Ini berarti 10 watt lebih ya, dan memang bentuknya itu panjang. Terus kita dapat earphone, oke, dan ada kabel USB. Kita lihat. Dan untuk tipenya ini micro USB. Oh ya, untuk SIM tray injectornya ditaruh di sini ya, menjadi satu dengan buku panduan. Oke, kita kesampingkan dulu. Pasti kalian penasaran ini Polytron tipe berapa? Bentar saya perlihatkan. Nah, ini dia Polytron P552 atau Polytron Prime 7 Pro. 722.000. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya. Oh ya, kalau ngomongin Polytron, memang brand ini udah pensiun ya sekarang dari dunia smartphone dan kembali fokus pada kategori yang membesarkannya, yaitu elektronik. Dan Polytron Prime 7 Pro ini keluaran tahun 2018. Waktu itu harganya sekitar 2,5 jutaan. Memang cukup mahal untuk ukuran brand lokal. Dan jelas di tahun itu lebih mendingan Redmi Note 5 yang punya spek lebih tinggi. Ya, bukannya HP ini kemahalan, Xiaomi-nya aja yang bisa ngasih harga murah dibanding brand lain. Oke, kita lihat dari fisiknya. Memang di sini kalau dibilang baru sih ya enggak ya. Ya mungkin saya aja yang dapat seperti ini. Karena saya baca di review pembeli itu ada yang dapat masih plastikan, kalau ini nggak ada plastik yang menempel sama sekali. Ya, tapi ini tergolong masih mulus ya, cuma ada baret kecil. Dan kalau kita perhatikan, oh, di sini untuk LCD-nya itu keangkat sedikit, kalian bisa lihat. Ini wajib dilem kembali. Dan untuk bagian bahan back covernya ini mantap banget untuk ukuran brand lokal, berbahan dari metal. Framenya ini juga metal, cuma bagian atas dan bawah ini dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat apakah tipenya triple slot apa hybrid. Nah, di sini mantap ya, tipenya itu triple slot. Terus di sisi bawah, nah ini mantap, brand lokal zaman dulu aja bisa ngasih port USB di bagian bawah. Zaman sekarang aja itu masih ada yang ditaruh di atas. Nah, di sini bersandingan dengan lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada tulisan Polytron, kamera, LED flash, dan di bagian depan layarnya 5,5 inch. Ya, memang waktu itu banyak HP ya yang layarnya itu dibuat seolah-olah nggak ada bezel di kanan kiri layar, hitam kayak gini. Walaupun sebenarnya kalau dinyalakan itu ada border hitam yang mengelilingi layar. Terus di atas layar ada kamera, sensor-sensor, terus lubang untuk earpiece, dan LED flash untuk kamera depan. Di bawah layar ada tombol navigasi dan sensor media sidik jari, yang di sini menjadi satu tombol home, dan itu nggak bisa dipencet, yang nggak bisa ditekan, ini cuma bisa disentuh aja. Oke, langsung kita nyalakan aja. Polytron. Oke, ini sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga sudah saya setting-setting. Langsung kita coba aja gimana performa sensor media sidik jarinya. Oke, di sini memang nggak bisa dikatakan cepet ya, tapi udah akurat banget. Nah, untuk layar yang punya ukuran 5,5 inch di sini punya resolusi tinggi yaitu Full HD. Memang kelihatan PPI-nya itu padat banget, terus punya kualitas warna yang juga kelihatan tajam. Di zaman sekarang aja yang rata-rata layarnya lebih gede yaitu 6,5 inch, masih banyak yang pakai resolusi SD Plus aja.
Terus di sini untuk jaringan aman, ini saya sudah coba pasangkan kartu SIM, kalian bisa lihat sendiri ya, sinyalnya itu 4G. Dan bisa kita lihat ya, di sini kalau dalam keadaan layar menyala, itu ada border hitam yang mengelilingi layar. Kalau dalam keadaan layar mati seperti ini, itu nggak kelihatan. Nah, kalau mati ini kelihatan cakep. Nah, untuk UI di sini pakai yang namanya itu Vira OS, yang basisnya itu ya lebih ke stok Android. Stok Android banget, cuma ada beberapa aplikasi tambahan bawaan dari Vira OS seperti Vira ID dan lain-lain. Langsung kita cek di setelan. Nah, di sini stok Android banget, kalian bisa lihat sendiri. Tentang ponsel, versi Androidnya 7.0 atau Nougat dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Juli 2018. Ya memang jadul, tapi nggak jadul-jadul banget, masih banyak aplikasi yang support. Kalau versi Android yang udah banyak aplikasi yang nggak support itu di versi 4.4 ke bawah seperti Jelly Bean dan ke bawah. Nah, di aplikasi bawaan di sini ada yang namanya itu remote, karena HP ini punya infrared blaster. Tapi saya coba cari tahu letaknya, ini nggak tahu tempatnya di mana. Dan di aplikasi remote bawaan di sini kayaknya cuma bisa di TV yang punya merek Polytron aja ya. Nah, seperti ini. Dan setelah saya coba install aplikasi remote lain yang saya download di Play Store, nah, seperti My Remote, ternyata ini bisa digunakan ya di TV saya yang punya merek TCL. Nah, untuk remote-nya ini nggak cuma bisa digunakan untuk TV aja, bisa untuk DVD, terus AC, dan lain-lain. Nah, ini bisa pakai semua merek TV, kalian tinggal pilih aja. Kemudian kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, device info HW, masuk ke SoC. Nah, di sini pakai MediaTek MT6753, core-nya 8 atau octa-core, punya clock speed 1300 MHz atau 1,3 GHz, dan pakai GPU Mali T720 MP3. Untuk fabrikasi ini masih 28 nanometer. Di zaman itu untuk ukuran brand lokal ya ini udah lumayan lah ya. Kalau disetarakan dengan prosesor dari Snapdragon, ini setara dengan Snapdragon 430. Dan prosesor ini tuh zaman dulu sering banget ya digunakan di beberapa HP Infinix, itu banyak banget. Seperti langganan. Terus untuk resolusi layar 1920x1080 atau Full HD. Oke, penyimpanan RAM 3 GB dan internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24 GB. Terus untuk kamera, nah di sini terdeteksi ya untuk sensor yang digunakan. Belakang 13 MP pakai Samsung S5K 3L8. Depan ini juga sama. 13 MP Samsung S5K 3L8. Nah, sensor ini zaman dulu juga digunakan di Xiaomi Redmi Note 4X. Note 4X itu ada 3 sensor, satu HP ada 3 sensor, Samsung, OmniVision, dan juga Sony. Baterai terdeteksi dengan akurat 5000 mAh. Terus kalau kita lihat untuk skor Antutu di sini kira-kira dapat berapa? Ini saya pakai Antutu versi 9. Dapat skor di angka 66 ribuan. Dengan rincian CPU 20 ribuan dan GPU kecil cuma 4 ribuan aja. Jadi jangan ngarep untuk bermain game berat di HP ini. Game yang menengah ke bawah aja ini udah ngap-ngapan, harus di setting yang paling rendah. Skor GPU-nya aja cuma segini aja, 4 ribuan. Terus kita cek untuk multi sentuh. Ya, mantap ya, untuk ukuran brand lokal ini sudah support 10 titik sentuhan. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor. Nah, mantap ya, di sini sensornya itu lengkap loh. Untuk ukuran brand lokal ada sensor gyroscope dan ini pakai gyroscope hardware bukan software. Ini asli, bukan akal-akalan software. Kemudian kita coba untuk responsivitas layar, kira-kira enak apa enggak ya. Pakai real drum. Nah, ini baru main segini aja ya, memang nggak bisa dikatakan mulus ya. Di sini masih kerasa delay. Tapi kalau main cuma asal-asalan nggak pakai tempo yang nggak beraturan itu mungkin nggak akan kerasa ya. Terus kita lihat di bagian kamera. Nah, ini sama-sama 13 MP depan belakang. Untuk tampilan aplikasi kameranya seperti ini ya.
Di sini ada mode-mode yang sayangnya nggak ada keterangan tulisan di bawahnya, cuma icon aja. Ini pasti mode malam. Ini panorama SDR. Terus untuk pengaturan, nah di sini 13 megapiksel. Dan untuk resolusi video di sini tidak ditulis dengan angka ya, cuma rendah, menengah, tinggi, dan bagus. Dan di sini ada yang namanya itu AIS. Terus untuk kamera depan ini juga 13 megapiksel. Nah, ini 13 megapiksel. Terus kualitas video ini sama dengan kamera belakang. Juga ada yang namanya AIS. Kalau dilihat di sini untuk kamera depannya sih dia masih terlihat lumayan lah ya. 13 megapiksel untuk brand lokal di zaman itu. Oke, untuk hasil foto dan videonya langsung kalian bisa lihat aja dah sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang, resolusinya Full HD. Ya, meskipun ini untuk AIS-nya itu ada, tapi ya memang masih kerasa banget ya untuk guncangannya. Ya, khas HP zaman dulu lah. Dan uniknya di sini untuk file tipenya itu masih 3GP, bukan MP4 ya. Dan seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya. Ini sama juga resolusi Full HD dan juga AIS-nya itu nyala. Polytron Prime 7 Pro di sini nggak ada tes game ya, sebenarnya sudah saya install sih, yaitu Free Fire. Cuma setelah saya tes itu memang berat banget di settingan yang paling tinggi. Wajar aja, prosesor seri lama itu harus di setting menengah atau bawah. Dan yang nggak bikin nyaman itu panas banget, panasnya gila, ini panas banget. Jadi kalau ingin main itu harus pakai cooler kayak gini, biar suhunya itu nggak panas-panas banget ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.